Lalu secara hakikat dunia ini adalah sesuatu yang sangat hina sekali. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pernah melewati tumpukan sampah yang sangat busuk. Sahabat yang lain ikut bersamanya menutup hidungnya, tak tahan mencium bau busuk itu. Lalu apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Kenapa kalian tutup hidung kalian? Bukankah itu dunia yang dulu kalian berlari-lari berlomba-lomba mengejarnya, saling bermusuhan, saling memutus silaturahmi, bahkan saling membunuh satu sama lainnya? Itulah dunia. Digambarkan dunia itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab seperti tumpukan sampah yang sangat busuk. Kapan terasa hinanya dunia ini? Kelak kalau Bapak Ibu dan Sana Ambo ditakdirkan masuk ke surga Allah, baru kita paham dunia ini sangat hina sekali. Apa yang kita makan semua jadi kotoran. Tapi kelak di akhirat apa yang kita makan semuanya keluar menjadi keringat yang sangat harum sekali. Ini yang pertama yang harus kita pahami tentang karakteristik dan sifat dari dunia itu, bahwa secara waktu dia sangat singkat, sangat cepat berlalu. Secara geografis dia sangat rendah, dan secara hakikat dunia ini adalah sesuatu yang sangat hina dibandingkan dengan kehidupan yang kekal abadi nanti selama-lamanya di akhirat. Lalu sifat yang kedua dari dunia ini, Allah umpamakan dunia ini seperti air hujan yang turun ke muka bumi. Dalam surat Al-Kahfi ayat 45, maka apa kata Allah SWT? Dan berilah perumpamaan. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat 45 apa kata Allah? Dan berilah perumpamaan kepada manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya kehidupan dunia ini diumpamakan oleh Allah SWT seperti curah hujan yang turun dari langit ke muka bumi ini. Maka Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ternyata ada sekurang-kurangnya 4 persamaan antara karakteristik sifat dunia dengan curah hujan yang turun ke muka bumi. Apa persamaan antara curah hujan dan sifat karakteristik dunia itu? Bahwa air hujan ketika jatuh, ketika hujan turun itu ke muka bumi, dia tidak pernah betah, tidak pernah senang berada di suatu tempat. Dia akan selalu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Begitu juga dengan sifat dunia ini. Dia tidak pernah betah, bermukim pada suatu kaum, pada suatu kelompok, pada seorang individu. Dia akan dipergilirkan. Masa kejayaan, masa kehancuran akan dipergilirkan. Susah, senang akan dipergilirkan. Menangis, tertawa akan dipergilirkan. Sedih, senang akan dipergilirkan. Begitulah kehidupan dunia ini. Akan dipergilirkan masa kejayaan dan masa kehancuran itu. Bapak Ibu dan Sana Ambo yang dirahmati Allah SWT. Ada orang dulu waktu kecilnya sangat bahagia. Sampai SMA dia sangat bahagia karena orang tuanya berlimpah harta. Suami, istri, ayahnya bekerja. Ke sekolah dia pakai mobil. Dia presenter, wajahnya cantik, sering diundang ke luar negeri. Tapi justru di usia 45 tahunnya, ketika dia ditipu oleh suaminya, uangnya diambil 500 juta, rumahnya terjual, mobilnya terjual, sehingga tinggal dikontrakan dengan anak-anaknya, dengan ayah bunda yang tiba-tiba jatuh bangkrut. Lalu dia wafat dalam keadaan sakit kanker payudara karena depresi yang luar biasa setiap harinya, hutang di mana-mana, bahkan banyak orang mencaci maki dia karena hutangnya yang belum dibayar. Artinya, dulu waktu kecil remaja sampai dia menikah, dia sangat bahagia. Tapi diputarbalikkan oleh Allah, diganti masa kejayaan itu dengan kehancuran. Sayangnya dia tidak merespon dengan bertobat kepada Allah SWT. Tapi ada orang-orang yang masa kecilnya sangat susah, sampai dia kuliah dia harus jual, menjadi kuli bangunan, kuli angkut di pasaraya, semir sepatu. Tapi subhanallah, karena ketaatannya, karena berbaktinya kepada orang tua, hari ini dia telah bekerja, dia punya rumah, punya mobil, anak-anaknya soleh dan soleha. Masya Allah, Allah pergilirkan kepada setiap kita masa kejayaan kehancuran itu. Dan air hujan tidak pernah senang betah berada di satu tempat. Lalu sifat dari curah hujan itu, dia cepat menguapnya. Ketika curah hujan telah selesai, matahari menyinari bumi, maka ada air yang tergenang itu tiba-tiba menguap, hilang. Begitu juga dengan kehidupan dunia ini, cepat menguapnya, cepat hilangnya. Mana dulu orang-orang hebat itu kalau dia datang disambut dengan karpet merah, dipuji-puji oleh orang lain, disanjung-sanjung, diminta tanda tangan.
Tengok artis-artis tahun 80-an, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi sekarang kalau yang masih hidup, coba, ada yang sakit-sakitan, ada yang di kursi roda, bahkan orang pun tak tahu lagi dengan dia. Mobil tahun 80-an mewah sekali, semua orang kagum, takjub. Hari ini menjadi barang rongsokan. Dan begitulah kehidupan dunia ini, cepat menguapnya, cepat hilangnya. Lalu sifat dari curah hujan itu ialah, kalau terlalu banyak, dia bisa menjadi masalah, bisa menjadi musibah bahkan. Dunia terlalu banyak mendatangi kita, sedangkan iman kita lagi lemah pada waktu itu, maka siap-siap kita akan banjir, akan menjadi masalah bagi kita. Akhirnya apa yang terjadi? Wahan, cinta dunia, dan takut kepada kematian. Dunia terlalu banyak datang kepada kita, sedangkan iman belum begitu mantap, maka yang terjadi adalah akan menjadi bala bagi kita di kehidupan dunia ini. Akan masuk perangkap dari perangkap-perangkap dunia. Karena betapa banyak orang hari ini akan menjadi orang terkaya di muka bumi hari ini, tapi mereka jauh dari Allah SWT. Lalu karakteristik dari curah hujan itu ialah, kalau kita terlalu larut dengan air hujan itu, kita akan basah. Larut kita dengan kehidupan dunia, kita juga akan masuk dalam perangkap tipu daya dunia ini. Karena dunia adalah penipu yang sangat ulung, yang bekerja sama dengan setan, yang menjerumuskan sebanyak-banyaknya manusia tersesat dari jalan Allah yang lurus, yang membuat dia menyesal nanti setelah meninggalkan alam dunia ini. Nah, ini sifat yang kedua, karakteristik dari kehidupan dunia ini. Lalu yang ketiganya, sifat dan karakteristik dari kehidupan dunia ini adalah bahwa setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pada hari ini, hakikatnya mereka lagi menjalani hukuman di dunia ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan, hakikatnya kampung asal setiap manusia itu adalah sorga, dan mereka lagi menjalani hukuman di dunia ini. Maka barang siapa yang bisa kembali ke sorga, sungguh dia telah berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Tapi barang siapa yang tak bisa kembali ke sorga, sungguh dia telah tersesat, ikut langkah setan, dan dia lebih bodoh daripada keledai. Kenapa diumpamakan seperti keledai? Keledai itu bawalah keliling kampung di malam gelap gulita puluhan kali, tinggalkan. Maka niscaya keledai yang dinisbatkan kebodohan, kepandiran kepadanya itu, dia akan bisa kembali ke kandangnya dengan selamat di keesokan harinya. Maka manusia nggak paham juga kampung asal mereka adalah sorga, karena bapak moyang mereka Nabi Adam alaihissalam asalnya dari sorga, lalu melakukan satu perbuatan dilarang oleh Allah, dikeluarkan dari sorga. Kalau kita nggak paham juga kampung asal kita adalah sorga, dan kita nggak bisa mudik ke kampung halaman ke sorga itu, sesungguhnya kita lebih bodoh daripada keledai. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka karena kita di dunia ini lagi menjalani hukuman, maka di dunia ini tak ada kebahagiaan puncak. Kita akan terus berpindah-pindah dari suatu ujian persoalan kehidupan kepada ujian persoalan kehidupan berikutnya. Selesai ujian persoalan yang hidupnya ini, diuji lagi. Diuji dengan anak, diuji dengan pasangan, diuji dengan ekonomi, diuji dengan rekan bisnis. Terus ujian demi ujian itu. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia. Karena kita lagi menjalani hukuman. Dan terkhusus bagi orang beriman, Allah uji dia karena Allah pengen tahu benar atau tidaknya keimanannya. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan saja berkata kami telah beriman, padahal mereka tak diuji lagi? Maka kalau kita ngaku-ngaku beriman, siap-siap Allah akan uji. Semua akan diuji. Orang kafir, orang beriman diuji. Orang tua, anak-anak akan diuji. Orang kaya, orang miskin akan diuji. Semua kita akan diuji. Tapi beruntungnya orang beriman, ujian itulah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ujian itu untuk meningkatkan derajatnya. Ujian itu untuk Allah telah menyiapkan surga yang levelnya sangat tinggi, sedangkan amal solehnya belum sampai ke level surga itu. Maka diuji mereka ketika hidup di dunia ini. Maka kita harus paham, kita di dunia ini lagi diuji oleh Allah SWT, lagi dihukum. Maka berbagai macam ujian persoalan kehidupan itu akan terus sampai kepada kita sampai akhir hayat kita. Bakal sakaratul maut pun itulah ujian keimanan di akhir hayat kita nanti, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Lalu yang keempat, sifat karakteristik dari dunia itu adalah kita harus membedakan mana yang dunia, mana yang rezeki. Karena dunia dan rezeki itu jauh berbeda. Karena Allah dalam Al-Quran kalau bercerita masalah dunia, Allah pasti akan mencelanya. Tapi Allah tak pernah mencela masalah rezeki. Orang-orang kafir Allah berikan dunia kepada mereka, dan gara-gara urusan dunia itu mereka disiksa nanti di neraka selama-lamanya kalau mereka tak bertobat. Dunia apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita lihat, apa yang tempat tinggal, mobil, dan punya batas waktu, yaitu sampai sakaratul maut, sampai kita meninggal dunia, hanya sampai situ batas dari dunia itu. Tapi kalau rezeki cakupannya sangat luas, bisa kita manfaatkan di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar, sampai kita di kampung akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ganteng, cantik,
anak-anaknya sehat, cerdas-cerdas otaknya, hartanya melimpah, tapi dia nggak kenal dengan Allah, tak mau rukuk dan sujud di rumah Allah berjamaah di masjid. Itulah dunia. Tapi ada kita punya anak ganteng-ganteng, cantik-cantik, otaknya cerdas, tapi dia taat kepada Allah, dia dekat dengan Al-Quran, dia sering bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, gampang lisannya istighfar ketika berbuat salah. Itulah dunia dan itulah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Maka Bapak Ibu dan sanak hamba dirahmati Allah SWT, bedakanlah mana yang dunia, mana yang rezeki. Karena yang namanya rezeki, ketika Allah berikan dunia kepada kita, tapi di saat bersamaan dunia itu tidak buat kita terlena, justru semakin taat kepada Allah. Berarti Allah berikan dunia, Allah berikan rezeki kepada kita. Lalu yang kelimanya, harus kita pahami karakteristik dari sifat dunia itu. Sebanyak apapun dunia yang Allah berikan kepada kita, itu belum menjamin segala-galanya. Sampai dunia yang datang kepada kita itu yang banyak itu membuat kita lebih taat kepada Allah SWT. Karena Allah kalau memberikan dunia kepada seseorang, Allah memberikan kepadanya, baik kepada orang beriman, baik kepada orang kafir, Allah akan berikan dunia kepada mereka. Tapi Allah hanya memberikan iman kepada orang-orang yang dia cintai. Allah memberikan dunia kepada seorang bisa jadi karena Allah ridho kepada mereka, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, seperti Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu. Atau Allah benci kepada mereka, seperti Qarun, diberikan harta melimpah tapi lupa diri. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun dengan harta-hartanya. Padahal Qarun dulunya adalah orang yang miskin, yang taat beribadah kepada Allah. Minta kepada Nabi Musa agar didoakan menjadi kaya raya. Ketika kaya raya, Qarun lupa, masuk dalam tipu daya dunia. Dia lupa, dapat penyakit wahan, cinta dunia yang berlebihan, lalu takut kepada kematian. Allah tenggelamkan Qarun dengan harta dan bala tentaranya. Lalu yang terakhir, sifat dan karakteristik dari dunia itu adalah bahwa masalah urusan dunia ini Allah telah menjaminnya, Allah telah menakarnya dan tak akan pernah tertukar. Semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini telah Allah jamin dunianya, tapi Allah belum menjamin kehidupan kampung akhirat kita. Maka fastabiqul khairat. Kalau kita paham dengan ini bahwa jatah dunia kita telah Allah takar, takkan pernah tertukar. Rezeki yang sudah Allah tentukan buat kita takkan pindah kepada orang lain. Maka orang-orang beriman dia paham dan dia takkan mencari sesuatu yang haram yang Allah murkai. Kenapa? Karena Allah yang telah menentukan takarannya dari rezekinya itu. Dia akan terus berusaha mencari yang halal-halal saja. Dunia telah Allah takar, dunia telah Allah jamin buat kita semuanya. Sampai binatang melata di dalam lautan, dasar lautan pun Allah jamin. Tapi kehidupan akhirat Allah belum menjaminnya. Maka berlomba-lombalah untuk kehidupan kampung akhirat. Karena kita diciptakan oleh Allah SWT bukanlah di kehidupan dunia ini, tapi kita diciptakan untuk kehidupan kekal abadi selama-lamanya di kampung akhirat sana. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Bapak Ibu dan sanak dirahmati Allah SWT, kalau ada manfaat dari program mengulang-ulang kaji ini, lancar kaji dia coba diulang ini, silakan like, share, subscribe. Saya doakan yang subscribe semoga rezekinya lancar, anak-anaknya menjadi anak soleh dan soleha, sehat, dan insya Allah sama-sama kita nanti berdoa kepada Allah masuk surga beriringan, dan insya Allah di surga yang paling indah, paling baik juga bersama kekasih kita, kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.